Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembacaan energi Neptunus transit di tanggal 20 April 2022. Selama transit, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun. Artinya, di sanalah manusia akan menetapkan pondasi baru dalam spiritualitas dirinya. Karena Neptunus adalah lambang spiritualitas, imajinasi, pemenuhan janji, dan keajaiban. Neptunus akan sampai di housesnya sendiri yaitu Pisces. Selama 151 tahun, Neptunus sudah berkelana. Dalam satu siklus keseluruhan mengelilingi semua zodiak, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Uniknya, karena Neptunus adalah energi dari pemenuhan janji, maka Neptunus membawa manusia ke periode pemenuhan janji dari past life atau kehidupan masa lampau sekitar 165 tahun yang lalu Neptunus berkelana. Disimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akan bacakan setiap zodiak, tetapi tetap saja ini bacaan general. Jika memang ingin benar-benar dibacakan menurut personal, maka teman-teman ajukan personal reading dan itu berbayar. Namun bacaan ini bisa menjadi petunjuk. Oke, kita lihat. Hai Capricorn, keajaiban apa yang akan datang di bawah Neptunus dalam kehidupan Capricorn? Kita lihat ya. Tidak akan cocok untuk semua Capricorn. Keajaiban apa yang akan dibawa Neptunus dalam kehidupan Capricorn? Capricorn Sun and Boundaries. The Venom, River, dan The Queen. Yang pertama, Venom. Capricorn, kamu akan memiliki kemampuan menghipnotis orang lain dari kata-kata kamu. Lidah kamu berbisa 14 tahun ke depan. Siklusnya akan kamu rasakan dalam 1 tahun ke depan, di mana mungkin akan banyak orang-orang yang bingung dengan kata-kata kamu. Kemudian bisa juga kamu menarik orang lain dengan kata-kata kamu, rayuan kamu, atau ketika kamu ngomong apa yang kamu pikirkan, orang lain mengiyakan dan setuju dengan apa yang kamu katakan. Jadi kamu akan bisa merekrut banyak orang pada periode 14 tahun ke depan. Proses kebingungan ini akan kamu alami di 1 tahun ke depan. Kamu akan ngerasa bingung, loh kok gue ngomong gini aja orang lain udah percaya. Atau ketika kamu ngajak seseorang ya untuk mengikuti kamu, nah orang lain itu langsung percaya. Gunakan dengan baik keajaiban ini Capricorn, karena ini energi dari Neptunus bisa juga memberikan kamu kepalsuan dan hukuman, tetapi bisa juga memberikan keberuntungan dan juga keajaiban. Oke. Kemudian river, ini artinya adalah siklus sungai. Siklus sungai artinya mengalir dari hulu ke hilir. Artinya kamu harus memiliki petunjuk terhadap apa yang kamu lakukan. Dan ini akan membawa kamu pada tujuan kehidupan kamu. Ini juga ada kaitannya dengan kartu Venom, di mana kamu bisa membawa orang lain hanyut di dalam kata-kata kamu dan juga motivasi kamu. Ini bisa kamu gunakan secara positif untuk menjadi motivator ya, atau kata-kata kamu bisa share ke media sosial atau
ke teman-teman kamu, tetapi tetaplah positif, tetaplah kamu saring dulu kata-kata yang ingin kamu share secara baik agar hasilnya juga baik. Ingat, jika negatif maka akan memberikan hukuman, tetapi jika positif maka kamu akan mendapatkan keberuntungan dari sisi followers, ya, pengikut, pendukung, dan kamu bisa jadi perekrut. Oke. Kemudian Queen, kamu akan memiliki pendamping. Jika kamu laki-laki, pendamping kamu adalah seorang ratu, dan ratu ini bisa saja ada kaitannya dengan kamu dari 150 tahun yang lalu. Atau seseorang ini pernah ada dalam kehidupan kamu, pernah kamu bayangkan, pernah kamu mimpikan di 25 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, ya bagi teman-teman 50 tahun yang lalu mungkin nggak ingat lagi ya. Tetapi kalau 25 tahun yang lalu, coba diingat-ingat. Nah, jika pun tidak, maka Queen ini ada kaitannya dengan kehidupan kamu di past life 150 tahun yang lalu. Oke. Queen ini membawa penagihan janji kepada kamu, tetapi dia juga adalah satu keajaiban di dalam kehidupan kamu, di mana dia bisa memberikan apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu, dalam ambisi dan obsesi kamu. Ingat, seseorang ini adalah keajaiban untuk kamu. Dia akan bersama dengan kamu selama 14 tahun ke depan. Atau memang dia sudah bersama dengan kamu di masa sebelumnya. Oke. Apa yang dibawa Neptunus terhadap janji kamu di 150 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu? Ini saya lihat dari past life-nya ya. Past life Capricorn yang dibawa oleh energi Neptunus. Apa yang harus kamu tuntaskan, atau kalaupun nggak tuntas ya kamu dipertemukan, Capricorn. Hasil dari karma ini bisa saja baik, bisa saja buruk ya teman-teman. Bijaklah dalam menyikapi. Oke. Ada perang, kematian, hilang, dan tidak bisa dijelaskan. Ini sejenis moksha atau hilang dalam penculikan atau tidak diketahui ya. Dan pengabaian, diabaikan. Nah, ini dari past life kamu. Di 150 tahun yang lalu dalam peperangan, kamu meninggal dan jasad kamu tidak ditemukan. Kamu hilang begitu saja. Okay. Orang-orang yang kamu cintai mencari kamu kemana saja. Orang-orang yang menunggu kamu, menantikan kamu dengan kesedihan dan pengharapan, serta doa. Ada kaitannya dengan Queen ini. Okay. Kemudian yang kedua, Magic. Capricorn, di 150 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, kamu terhubung dengan seorang dukun, magician, penyihir, atau ahli kimia, peramal, atau pemain sulap, ya magician ya. Kamu terhubung dengan orang yang memiliki kemampuan itu, atau kamu memiliki kemampuan itu. Dan ini adalah janji yang dibawa Neptunus juga, yang ada kaitannya dengan Venom dan River, di mana kamu seperti mendapatkan kekuatan magic tanpa kamu sadari, bisa menarik orang lain dengan kata-kata kamu. Ya, layaknya marketing ketika kamu menawarkan suatu produk dan orang lain ngerasa yakin dengan kata-kata kamu. Ini ada kaitannya dengan magic, ya. Kemudian ada aseksual. Oke. Di 150 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, kamu pernah alternative sexuality, artinya berada dalam lingkup komunitas yang kalau sekarang disebut LGBT. Ya. Oke. Kemudian kita lihat situasi saat ini. Capricorn.
Situasi saat ini Seven of Swords, The Hermit, dan Four of Swords. Pada masa transisi, kamu akan menghadapi situasi manipulatif ya. Jadi kamu akan berhadapan dengan situasi penuh dengan kebohongan, tipu daya. Ini bisa saja kamu yang melakukan itu atau seseorang melakukan ini kepada kamu. Dan ini akan membawa kamu pada hilir ya, ujung dari benang merah tujuan dari energi Neptunus kepada kamu, yaitu menyadari bahwa Capricorn ada hal-hal manipulatif di sekitar kamu, ada kebohongan di sekitar kamu. Jika kamu bisa belajar dari situasi yang kamu hadapi, maka kamu sebenarnya memiliki kemampuan lebih dari situasi ini. Misalnya ketika kamu ketipu oleh orang lain pada dalam 1 tahun ke depan ini, maka kamu harus bisa belajar bahwa kamu sebenarnya bisa lebih membuat dia tertipu. Tetapi ada hal-hal yang membuat kamu kenapa bisa tertipu oleh dia. Sehingga kamu harus analisis. Periodenya 1 tahun ke depan lah untuk kamu menganalisis ini semua. Sampai nanti pada akhirnya kamu bisa mengetahui bagaimana caranya untuk menangkal tipu daya orang lain, ngeproteksi diri kamu atau ngeproteksi orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu akan pandai banget bersilat lidah atau bermain kata-kata, membela diri. Ini cocok banget untuk teman-teman Capricorn yang berkarir di bidang hukum, ya. Sehingga kamu bisa membela klien kamu atau menuntut seorang penjahat dengan kata-kata kamu yang penuh dengan filosofi dan kebenaran. Dan ada The Hermit ya, situasi kamu diarahkan, tadi sudah saya katakan mode The Hermit ya, dan keluar kartu The Hermit. Lebih banyak merenunglah pada periode 1 tahun ke depan, agar di 14 tahun kemudian kamu menerima takdir yang dibawa oleh Neptunus kepada kamu, sehingga kamu tidak menyangkal atau menolak perjalanan kehidupan kamu 14 tahun ke depan. Jika kamu sudah menyadari bahwa ini adalah takdir yang dibawa Neptunus kepada kamu, maka kamu di sini bisa lebih rileks pikirannya. Dengan adanya The Hermit, kamu akan menemukan kecerdasan kamu yang unik yang akan kamu share di dalam kehidupan kamu. Imajinasi kamu cukup tinggi pada periode 14 tahun ke depan, hindari hal-hal yang bisa membuat kamu adiktif, misalnya games dan benda-benda adiktif lainnya, karena itu bisa membuat kamu terpuruk dalam angan-angan dan imajinasi. Neptunus bisa membawa manusia ke arah positif dan negatif, tergantung bagaimana kamu menangkap atau menerima energi Neptunus. Dengan adanya kartu Death di sini, di kehidupan saat ini, kamu tidak ingin lepas atau jauh dari figur orang tua. Karena kamu di kehidupan past life pernah kehilangan mereka dan rasanya ingin kembali. Tetapi kamu tidak bisa kembali lagi. Nah, di sini kamu memiliki rasa tanggung jawab berlebihan kepada orang tua ataupun keluarga kamu. Dan mungkin energi kamu akan terkuras untuk mereka. Bahkan ketika orang tua kamu ingin memiliki nama baik di sekitar sosial atau lingkungan tetangga, kamu yang ngerasa harus untuk memberikan, menunjukkan atau berkorban untuk nama baik keluarga. Yang terkait dengan magician di kehidupan kamu 150 tahun atau 100 tahun yang lalu, maka kamu akan dipertemukan dengan orang ini lagi. Atau akan ada hal-hal yang terkait dengan ilmu spiritual, praktek supranatural, mistik, dan lain-lain. Disarankan kamu untuk menghindari, tidak mendekat atau kembali lagi, karena ada hal-hal yang buruk yang terjadi di masa yang lalu, karena resiko dari praktek supranatural ini. Dan kemudian Capricorn, pasangan dari Capricorn di 150 tahun atau 100 tahun yang lalu dalam minority seksual ini akan bertemu dengan Capricorn. Disarankan untuk menghindari, bukan membayar. Jadi Neptunus membawa energi janji ketika kamu berjanji di masa yang lalu, tetapi bukan harus melunasinya di saat ini. Ada situasi yang memang harus kamu rasakan, dengan merasakan juga membayarnya, entah itu rasa nggak enak, entah itu rasa kecemasan, tetapi bukan harus terhubung dengan mereka. Nah di sini, jika memang seseorang yang terkait dengan seksual minority ini gendernya sama dengan kamu ketemu saat ini, bisa saja jika kamu tidak bisa menghindar, kamu akan terpengaruh dengan kehidupan minority seksual lagi. Artinya circle akan berputar lagi dan direkam oleh Neptunus saat ini kemudian akan dibawa lagi ke
25 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, atau 150 tahun kemudian untuk Capricorn. Oke. Terkait Queen ini, dia bisa saja sosok ibu dalam kehidupan Capricorn atau pasangan Capricorn jika laki-laki. Ini bukan Capricorn, tetapi ini adalah soulmate atau twin flame Capricorn. Oke, Capricorn, kita lihat spirituality Capricorn yang dibawa oleh Neptunus. Ya, magic ya, hal-hal yang terkait dengan supranatural akan terkait dengan kamu, dan remembrance dan the hex. Sebagian Capricorn akan menghadapi situasi entah pun ini di sekitar atau sekeliling ya, yang terkait dengan ilmu hitam. Bisa saja Capricorn membahas tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan ilmu hitam ya, atau horor, oke. Dan ada kaitannya dengan leluhur. Jika dalam konsep keleluhuran, maka ini ada kaitannya dengan DNA. Ya, karena konsep keleluhuran itu terkait dengan DNA, darah turun-temurun. Capricorn, hati-hati dengan imajinasi seseorang atau asumsi seseorang, santet, pelet, dan sebagainya yang terkait dengan ilmu hitam. Misalnya, seseorang ngomong ke kamu, wah Capricorn, kamu dipelet nih oleh seseorang ini, makanya kamu bisa suka sama dia. Hati-hati. Karena itu akan mengarahkan kamu untuk ke arah bertemu dengan dukun atau supranatural, karena kamu ngerasa kata teman kamu atau saran dari seseorang itu benar, dan kemudian kamu akan terlibat juga dalam praktek supranatural atau ilmu hitam itu juga. Karena dengan alasan ya kamu pengen ngebuang, kamu pengen menghilangkan rasa suka atau perasaan yang kamu rasakan. Oke. Jadi kamu harus bisa bersikap rasional. Kamu harus bisa menangkal hal-hal yang ada kaitannya dengan hasutan dari venom ini sendiri. Karena ketika kamu memiliki kemampuan venom ini, ya lidah berbisa, maka eneminya adalah lidah berbisa ini juga. Yaitu berada di sekitar kamu atau bertemu dengan kamu. Oke. Baik Capricorn, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Tetap rasional ya. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Untuk bacaan video-video eksklusif silahkan join membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi atau di awal video. Thank you for watching. Bye.